Pemirsa, kita akan segera bergabung ke Gedung Geraha BNPB untuk menyaksikan konferensi pers langsung dari juru bicara percepatan penanganan COVID-19 untuk Anda. Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin telah mengadakan pertemuan dengan 8 tokoh lintas agama di Istana Merdeka awal bulan ini, yaitu pada Selasa sore tanggal 2 Juni tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut, banyak masukan dari para tokoh lintas agama terkait kesiapan dan penerapan prosedur kebiasaan baru di tempat-tempat ibadah. Presiden memberikan kabar baik bahwa masyarakat yang berada di zona hijau dan zona kuning dapat kembali melakukan aktivitas ibadah di ruang publik. Namun, pemerintah menghimbau para jemaah untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, menjalankan protokol kesehatan, karena penyebaran COVID-19 masih terjadi, pandemi masih berlangsung. Merespon perkembangan tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, bertemu dengan perwakilan Organisasi Keagamaan Indonesia untuk mendapatkan masukan mengenai kesiapan organisasi keagamaan dalam memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Perwakilan dari organisasi keagamaan semua sepakat untuk mengedepankan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah. Semua pemuka agama sangat berhati-hati. Misalnya, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI masih mempersiapkan secara teliti dan ketat penyelenggaraan ibadah di gereja. Begitu juga dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan organisasi umat Nasrani lainnya. Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi masih melaksanakan ibadah secara daring. Kebijakan yang juga diterapkan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dan perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Semua pimpinan agama tersebut mengatakan bahwa tingkat disiplin masyarakat perlu mendapat perhatian. Dewan Masjid Indonesia dan PGI telah menegaskan bahwa masjid dan gereja harus menjadi pusat edukasi dan literasi. Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala mengatakan, suatu negara harus ada rohnya, dan roh keagamaan kita adalah berdoa memakmurkan rumah ibadah. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan wajib dilaksanakan di tempat ibadah, yakni menjaga jarak minimal 1 meter antar jemaah, memakai masker, dan pengurus rumah ibadah wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, dan apabila bagian dari ibadah membutuhkan peralatan, bawa sendiri oleh jemaah dari rumah. Saudara-saudari, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Gereja Katolik melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menyatakan kegiatan keagamaan maupun tempat ibadah harus menjadi contoh dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Persiapan tempat ibadah, edukasi umat, sarana prasarana, protokol internal pengelola, dan protokol ibadat, dan lain-lain. Dan sebelum melakukan kegiatan keagamaan, keuskupan harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengedepankan protokol kesehatan, sehingga dapat beribadat di rumah ibadah dengan aman. Contoh penerapan antara lain, kursi-kursi diberi tanda silang agar terjadi physical distancing atau jaga jarak. Lalu jemaah diharuskan memakai masker dan disiapkan hand sanitizer serta pemimpin ibadah memakai face shield. PGI masih menghimbau gereja-gereja untuk melakukan koordinasi yang terus-menerus dengan gugus tugas lokal untuk mengetahui perkembangan status kesehatan di mana gereja berada. Saudara-saudari, gugus tugas memahami bahwa kegiatan ibadah merupakan hak asasi manusia. Untuk itu, kita harus menunjukkan semangat gotong royong yang kuat. Maka dari itu, Surat edaran Kementerian Agama bertujuan semakin menguatkan komunikasi dan koordinasi antara tim gugus tugas COVID-19 lokal dengan pengelola rumah ibadah. Nah, untuk itu di wilayah masjid, gereja, pura, wihara, kuil, dan tempat ibadah lainnya yang sudah termasuk zonasi aman. Saudara-saudari, wabah COVID-19 masih berlangsung. Maka dari itu, peraturan dibuat untuk keselamatan semua masyarakat. Semua rumah ibadat tentunya harus mengikutinya. Kita bisa bersatu melawan COVID-19 ini jika kita bisa melakukannya bersama-sama. Untuk itu, selanjutnya untuk menyampaikan kinerja data hari ini, saya persilahkan Bapak Ahmad Yuryanto.